Bapak Ibu, kita ketemu lagi di Bible Study untuk kali ini. Kita akan membahas materi bahasa roh. Bapak Ibu, saya ulang lagi ya dari pembahasan 2 minggu lalu tentang baptisan Roh Kudus ya, bahwa itu semua terjadi pada saat Pentakosta. Jadi saat Pentakosta pencurahan Roh Kudus, orang-orang percaya itu dilawat oleh Roh Kudus. Nah, pada saat lawatan itulah terjadinya baptisan Roh Kudus yang di 2 minggu lalu. Tetapi orang-orang yang dibaptis Roh Kudus itu hanya orang-orang percaya. Nah, orang-orang percaya ini kalau nanti dilihat di Kisah Para Rasul itu adalah orang-orang yang dibaptis. Ya, dibaptis oleh apa? Oleh Yohanes Pembaptis. Itulah makanya dibedakan. Yohanes Pembaptis datang untuk membaptis dengan air, sementara Yesus datang membaptis dengan Roh Kudus. Gitu ya. Nah, itulah 2 minggu lalu. Dan hari ini orang-orang yang dibaptis oleh Roh Kudus, salah satu tandanya adalah mereka berbahasa roh. Tetapi tidak semua. Ya, makanya dikatakan hanya salah satu, tetapi tidak semua orang yang dibaptis Roh Kudus mereka mendapatkan bahasa roh. Nggak begitu ya? Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya, di Pentakosta hari pencurahan Roh Kudus. Jadi nanti materi ini Bapak Ibu lihat bahwa ada saat Pentakosta, ada setelah Pentakosta. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Oke, kita lihat. Sekarang kita lihat nih ya, di Pentakosta. Kisah Para Rasul 1, ayat 8-9. Oh iya, sebelum saya lupa, Bapak Ibu tolong siapkan Alkitab di sebelah. Karena saya tidak mengupas ayat di sini, tetapi Bapak Ibu lihat di perangkat Bapak Ibu, kalau ada Alkitab. Saya lebih suka ya, Bapak Ibu ya, Alkitab itu dalam bentuk buku. Kenapa dalam bentuk buku? Supaya Bapak Ibu bisa coret-coret. Ya, Bapak Ibu bisa coret-coret di bukunya, bahwa ayat ini nyambungnya kemana, ke ayat mana, gitu-gitu ya. Terus dapat apa remanya, Bapak Ibu bisa tulis di buku, di Alkitab. Nah, jadi nanti ada nanti beberapa slide, Bapak Ibu harus buka Alkitabnya, karena saya nggak sharingkan di layar ya, supaya saya melatih Bapak Ibu untuk melihat Alkitab. Nah, saya dari dulu tuh selalu pakai buku Alkitab. Cuma setelah berumur, setelah usia bertambah, nggak bisa dibohongin bahwa mata itu nggak bisa lagi lihat yang kecil, karena saya punya silinder dan minus itu terlalu tinggi, sehingga tidak bisa ditaruh lagi yang plus. Ya, oleh sebab itu, jadinya untuk mengatasinya, saya nggak bisa lagi pakai buku, tetapi pakai device. Tapi device itu, saya install aplikasi Alkitab yang dia bisa dicoret, bisa di-highlight seperti gini nih, ya, di-highlight gitu. Terus bisa di-link bahwa ini ayatnya kemana-kemana gitu, tuh itu bisa gitu. Jadi sekarang ini saya bawa itu aja satu dan hurufnya besar, sehingga saya bisa baca. Oke, siapin ya Bapak Ibu ya Alkitab di sebelah, supaya Bapak Ibu nanti kalau ada pengupasan ayat, Bapak Ibu bisa lihat bahwa apa yang kita bicarakan ini semuanya ada di Alkitab. Oke. Nah, ini pada hari Pentakosta, Kisah Para Rasul 1 ayat 8-9 dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Oke, ada dua nih Bapak Ibu ya di hari Pentakosta ini. Satu, akan menerima kuasa. Jadi kemarin 2 minggu lalu itu saya sudah bahas, pada saat Roh Kudus turun ke atas kita, maka akan dua hal yang terjadi. Yang pertama, akan menerima kuasa. Nah, kuasa di sini kalau kita lihat nanti di bahasa Yunaninya disebut dunamos. Berasal dari kata dunamis. Nah, dunamis ini artinya apa? Dinamit dan dinamis gitu ya. Jadi dinamit dan dinamo. Jadi ini artinya menerima kuasa. Kita tahu bahwa dinamo itu penggerak. Jadi orang yang menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasnya, maka ia menjadi penggerak gitu ya. Penggerak apa? Penggerak untuk orang-orang percaya. Jadi mereka yang akan menggerakkan satu pelayanan. Mereka yang akan menggerakkan suatu pemberitaan Injil gitu ya. Nah, itu kuasa. Jadi
dinamo. Satunya lagi adalah dinamit. Nah, fungsi dinamit itu merubah suatu benda menjadi benda yang lain gitu ya. Kalau zaman dulu dinamit itu dipakai itu untuk meledakkan bukit karena mau diambil isi bukitnya. Jadi dinamit itu merubah menjadi sesuatu yang baru. Ya, kemudian dinamo, dinamit, dan dinamis. Jadi dinamis itu sesuatu yang tidak monoton, yang sesuatu yang dia berubah-berubah gitu ya. Nah, itulah akan diberikan kuasa itu kepada orang yang kalau Roh Kudus turun ke atasnya. Nah, yang kedua, dibilang akan menjadi saksiku. Nah, saksi di sini dalam bahasa Yunani adalah martir. Martir artinya apa? Pemberita kabar baik gitu ya. Kabar baik apa? Keselamatan. Jadi, kedua, selain dia menerima kuasa, maka dia akan menjadi martir gitu ya. Martir bagi Yesus. Nah, ini dulu ya. Dari 2 minggu lalu sambungannya. Oke. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit. Jadi kan kalau yang tadi yang 8 sampai 9 tadi mereka melihat gitu ya bahwa Yesus itu naik kan. Kemudian awan menutupnya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea." Berarti mereka ini siapa? Orang-orang Galilea. Orang Galilea itu siapa? Para murid. "Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Oke, jadi ayat ini mau bilang begini, Bapak Ibu ya. Ada 5 nubuatan Yesus dari mulai perjanjian lama, dan itu sudah digenapi 4. 1 belum digenapi. 4 yang sudah digenapi itu apa? 1, kelahiran. Bahwa kelahiran Yesus itu sudah digenapi. Kedua, kematiannya juga sudah digenapi. Ketiga, kebangkitannya juga sudah digenapi. Keempat, kenaikannya juga sudah digenapi. Tapi nanti kedatangan yang kedua kali ini yang belum digenapi. Nah, kedatangan yang kedua kali inilah yang akan yang diberitakan oleh Yesus, yang dikasih tahu adalah bagaimana caranya Yesus datang yang kedua kali. Bapak Ibu simak ya. Saya pernah doa keliling. Kalau Bapak Ibu pernah tahu doa keliling, jadi saya pernah ikut satu sekolah, satu pelatihan doa. Jadi saya tuh dari dulu tuh selalu meluangkan waktu untuk menambah pengetahuan. Salah satunya adalah saya ikut sekolah doa. Nah, di sekolah doa itulah saya mendapatkan ada satu pengetahuan mengenai doa keliling. Jadi doa keliling ini sebenarnya adalah pemetaan sehingga kita mengklaim bahwa setiap daerah yang kita injak itu menjadi milik Tuhan. Sehingga jiwa-jiwa yang di sana itu bisa datang kepada Tuhan. Itu doa kelilingnya. Nah, doa keliling ini asalnya dari Yosua. Jadi saat Yosua itu masuk ke tanah Kanaan, mereka ini orang-orang Israel dan Yosua itu dapat perintah dari Tuhan, kamu harus kelilingin tanah di tanah Kanaan itu. Setiap tanah yang kamu injak itu akan menjadi milikmu, kata Tuhan kepada Yosua. Makanya Yosua bilang kepada ke-12 suku Israel. Jadi kenapa 12? Karena Lewi kan enggak kan? Lewi enggak harusnya 11, tapi tetap kembali 12 karena Yusuf itu 2 anaknya dapat tanah. Manasye dan Efraim. Jadi kembali lagi tetap 12 suku ya. Nah, Yosua bilang kepada 12 suku, kamu harus injak-injak. Ayo jangan males-malesan gitu ya. Ya pembacaan RMA kita masih di Yosua juga sedang membicarakan tentang itu. Nah, tapi apa yang terjadi? Yosua sudah terlalu tua. Akhirnya ada tanah yang tidak diinjak. Kemudian masalahnya adalah Yosua terlalu tua, suku-suku Israel juga nggak terlalu rajin. Sehingga ada sebagian tanah itu yang nggak diinjak. Nah, kalau tanah itu yang nggak diinjak, ya berarti Tuhan nggak bisa kasih itu kepada orang Israel. Itulah makanya sampai sekarang masih terjadi konflik, yaitu apa? Di daerah Gaza. Karena di Alkitab dikatakan bahwa daerah Gaza adalah salah satu daerah yang tidak sempat diinjak oleh orang Israel. Makanya jangan heran konflik di Gaza, Palestina itu nggak selesai sampai sekarang, itu karena itu. Ya, dan jangan pernah dibawa itu menjadi kasus agama, karena ini murni kasus tanah, kepemilikan tanah. Oke? Nah, jadi disinilah pada saat doa keliling itu, Tuhan kasih tahu saya begini kan saya tanya sama Tuhan. Jadi waktu doa keliling itu tuh, saya tuh lihat orang-orang gitu ya, saya kan di mobil kan, sama istri gitu ya, sama bawa beberapa
anggota komsel saya tuh untuk saya doa keliling. Saya ngelihat orang-orang tuh kok sibuk banget gitu loh, malam-malam ya masih kerja, masih tarik-tarik gerobak gitu kan. Terus tiba-tiba Tuhan tuh ngomong di hati saya gini ya, coba kamu lihat orang-orang itu. Mereka sibuk semuanya gitu ya kan. Mereka nggak tahu kapan aku datang. Mereka nggak tahu bahwa aku ini adalah juru selamat gitu. Siapa yang akan memberitakan itu kepada mereka gitu Tuhan ngomong. Nah, di situ saya nangis loh. Nah, karena itu saya dua kelilingnya di daerah Kemayoran, deket sama perlintasan kereta api. Jadi waktu itu ada kereta api lewat, jadi saya diem kan. Waktu saya diem itu, di kaca saya itu seperti Tuhan perlihatkan saya itu ada putih gitu ya turun dari atas. Nah, disitulah Tuhan kasih tahu saya, karena saya bertanya-tanya ini, Tuhan bagaimana sih caranya engkau datang? Kan engkau datang seperti di Kisah Para Rasul ini, dibilangnya adalah cara yang sama seperti pada saat Yesus naik ke sorga. Jadi berarti dia datang nanti dari awan-awan, dia turun. Persis seperti cara dia naik kan, dari bawah dia naik, ke awan-awan menghilang. Kalau ini berarti kebalikannya, dari atas muncul di awan-awan, ya kan, kemudian dia datang gitu kan. Tapi bagaimana tandanya? Karena dibilang kan bahwa ada tandanya. Nah, disitulah Tuhan kasih tahu saya gitu ya, bahwa tandanya itu adalah bunyi sangkakala, bunyi nafiri. Jadi, hanya orang-orang tertentu saja, hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang percaya saja yang mendengar nafiri itu. Makanya, kenapa Tuhan itu kasih tahu saya waktu saya jalan, Tuhan bilang kan, lihat orang-orang ini, kasihan mereka itu, gitu kan. Jadi mereka sibuk gitu. Nah ternyata saat bunyi nafiri, orang-orang yang percaya, yang tahu itu, mereka akan dengar suara nafiri dan mereka akan siap-siap. Persis seperti orang Galilea, para murid yang berkumpul, mereka siap-siap. Karena apa? Karena disitulah Tuhan Yesus nanti datang menjemput. Paham ya sampai sini ya? Jadi kalau selama ini Bapak Ibu bertanya-tanya, bagaimana sih nanti proses Tuhan Yesus datangnya kedua kali dan menjemput kita mempelainya? Nah, Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita gitu. Nah, caranya seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak akan pernah mendengar nafiri. Sehingga mereka apa? Ya sibuk aja. Nah, itulah makanya di Perjanjian Lama ini sudah dinubuatkan lewat air bah. Makanya bilang, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, itu nanti peristiwa-peristiwa sejarah di Perjanjian Lama akan terulang lagi di Perjanjian Baru, dan terulang lagi di zaman sekarang. Jadi di Perjanjian Lama kan Tuhan sudah ngomong sama Nuh, ya kan? Biarkan orang-orang itu sibuk. Ada yang sibuk kawin-mengawin, sibuk makan-makan, sibuk pesta-pesta. Pada saat air bah itu datang, mereka nggak tahu dan mereka akan musnah semuanya. Yang tahu siapa? Cuma Nuh dan keluarganya. Karena mereka tahulah, makanya mereka bersiap-siap. Mereka sehati, punya iman, mereka membuat bahtera, padahal bikin bahtera di atas bukit yang mereka bilang mana mungkin hujan bisa sampai ke atas bukit. Nggak masuk akal bikin bahtera di atain bukit, ya kan? Mereka diketawain orang begitu. Nah, sama, kita juga akan hal yang sama, bahwa perbuatan kita sekarang, cara kita berdoa, cara kita ibadah, bisa diketawain orang. Orang nggak akan percaya gitu loh sama kita, ya kan? Tapi itulah yang membedakan kita orang percaya dengan orang yang bukan percaya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu lihat ya, ini saya jelaskan bahwa di ayat ke-11 ini, bagaimana Yesus nanti datang, dia persis sama seperti pada saat dia naik ke sorga, dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendengar nafiri, dan pada saat dia bersiap-siap, dia akan melihat Yesus seperti para murid orang Galilea pada saat Pentakosta. Ya, sampai sini paham ya? Oke. Kita sekarang lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Oke, jadi Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 saya bacakan ayatnya ya. Bapak Ibu buka Alkitabnya supaya bisa menyimak. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Jadi, saat hari Pentakosta, lihat semua orang percaya, Bapak Ibu ya. Nggak semua orang percaya. Berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi, bunyi yang turun dari langit, seperti tiupan angin keras, ini melambangkan Roh Kudus yang turun. Pada saat Elia bersembunyi di goa, itu kan, kemudian ada gempa, ternyata Tuhan tidak ada. Ada api, ternyata Tuhan tidak ada. Gitu kan? Ternyata Tuhan adanya di mana? Di angin sepoi-sepoi. Jadi Tuhan itu datang dalam bentuk, bisa dalam bentuk api, bisa dalam bentuk angin, gitu kan? Bisa dalam bentuk merpati,
ya, bisa juga dalam bentuk malaikat, tuh ya. Nah, ayat yang ketiga tadi sudah disebutkan, tampaklah kepada mereka lidah-lidah api. Nah, lidah api ini juga melambangkan Tuhan, karena pada saat Musa ketemu Tuhan, juga Musa melihat lidah api, gitu ya. Musa melihat lidah api, tetapi semak itu nggak terbakar. Bapak Ibu tahu lidah api ya? Jadi kalau lihat kebakaran, ada tuh yang kayak model apa namanya, yang gini-gini tuh api yang goyang-goyang gitu ya. Nah, itu lidah api namanya. Kenapa begitu? Karena dia kan bisa memanjang, bisa pendek, ya kan, bisa menjulur gitu ya. Nah, itulah makanya disebutnya lidah api. Kemudian maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tapi Ibu simak ayat keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ayat yang kelima, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat yang keenam nih. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Berkerumun orang banyak siapa? Berarti bukan orang-orang para rasul, gitu ya. Bukan para rasul. Dan orang banyak itu mereka tuh bingung, dibilang. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi kalau tadi ayat yang keempat, para rasul itu berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, ayat yang keenam, orang-orang yang berkerumun itu mendengar bahwa para rasul itu bicara bahasa mereka. Nah, berarti mereka ini siapa? Nanti kita lihat ya, ayat yang ketujuh. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Artinya gini, mereka yang pertama, mereka semua tercengang-cengang adalah orang-orang yang bukan para rasul. Kemudian dibilang, bukankah mereka semua yang berkata-kata orang Galilea? Mereka di sini adalah para rasul. Jadi, orang-orang yang berkerumun itu, yang bukan para rasul, mereka itu tercengang-cengang melihat para rasul berkata-kata. Padahal para rasul itu adalah orang Galilea. Artinya apa? Mereka harusnya hanya bisa ngomong bahasa Galilea. Gitu ya, bahasa Aram kalau bahasanya mereka saat itu ya. Ayat yang ke-8. Bagaimana mungkin orang-orang berkerumun yang bukan para rasul itu masing-masing mendengar mereka para rasul itu berkata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Yaitu bahasa apa? Ada orang Partia, ada Media, ada Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Lihat ya Bapak Ibu ya ayat 11. Saya tekankan ya. Mereka berbahasa berkata-kata tentang apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Perbuatan-perbuatan besar. Ayat yang ke-12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil seorang berkata kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang ngebubuk oleh anggur manis. Ya. Jadi kita lanjut ya. Bapak Ibu kita lanjut. Nah, kita lihat sini ya penjelasannya ya dari yang kita baca tadi. Ayat 1 sampai 3 hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul, ya kan? Roh Kudus turun dalam bunyi seperti tiupan angin keras dan lidah-lidah api. Jadi siapa nih? Ini cara kita. Jadi kalau di kuliah teologi itu ada namanya eksegese namanya. Jadi eksegese itu adalah bagaimana mengupas ayat gitu ya sehingga kita memahami. Nah, lihat ayat 1 sampai 3 hari Pentakosta. Siapa yang berkumpul? Ya kan? Orang percaya. Kemudian siapa itu orang percaya? Orang-orang Yahudi yang saleh, yang sudah dibaptis air. Bagaimana tahunya yang sudah dibaptis air? Kisah para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Ya. Kemudian yang sudah dibaptis air tapi dari segala bangsa dan para rasul. Itulah orang-orang percaya ya. Kemudian yang ketiga, lidah api itu, jadi ayat yang keempat mereka berkata dalam bahasa-bahasa lain ya, lidah api ya. Lidah api itu seperti yang saya bilang tadi, konsisten dengan perjanjian lama. Pada saat Musa bertemu dengan Tuhan, itu seperti lidah api yang ada di semak, tapi semak-semaknya tidak terbakar.
ya karena dia cuma lidah-lidah api ya. Nah, kemudian poin yang kedua, ayat 4 berkata dalam bahasa-bahasa lain, ya kan? Kemudian ada mendengar, siapa yang mendengar? Orang-orang Yahudi yang saleh yang mendengar. Dan yang berkata-kata siapa? Orang-orang Galilea. Saya ulang ya. Ada sekerumun orang yang mendengar. Orang yang mendengar itu siapa? Orang-orang Yahudi yang saleh. Siapa orang-orang Yahudi yang saleh? Orang-orang yang sudah memberikan dirinya dibaptis. Sehingga mereka menjadi orang percaya. Kemudian siapa yang berkata-kata? Yang berkata-kata adalah orang-orang Galilea, orang-orang para rasul. Jadi orang-orang Yahudi yang saleh itu, yang sudah dibaptis itu, mereka datang dari negeri-negeri yang 13 negeri tadi yang saya bilang. Yang ada Kapadokia, ada Pontus, ya kan, ada Libya gitu ya. Nah, kemudian ada yang berkata-kata adalah orang Galilea, yaitu para rasul. Oke, jadi ayat yang ke-5 sampai ke-6 poin 3, orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi kan sebelumnya pernah mungkin Bapak Ibu pernah dengar gitu ya, bahwa ini kan bisa diterjemahkan menjadi dua. Kalau saya mendengar misalnya Bu Vivi gitu ya, kok Bu Vivi bisa ngomong Batak ya gitu ya kan? Saya dengarnya Bu Vivi ngomong Batak, yang mana saya bisa mengerti bahasa Batak itu, gitu ya misalnya nih ya. Tetapi Bu Vivi nggak ngomong Batak, dia ngomongnya malah bahasa Sunda misalnya gitu. Nah, ini kan ada teori kan bahwa sebenarnya apakah Bu Vivi itu betul-betul ngomong bahasa Sunda, tapi saya dengarnya bahasa Batak, atau Bu Vivi itu betul-betul ngomong bahasa Batak dan saya dengarnya bahasa Batak. Ada dua teori tadinya, tapi saat ini sudah terjawab kan? Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Pahami sampai sini ya? Jadi, teori pertama yang mengatakan bahwa Bu Vivi bicaranya bahasa Sunda, tapi saya dengarnya bahasa Batak itu sudah terpatahkan. Karena ayat ini mengatakan berkata-kata dalam bahasa lain. Artinya, bahwa saat saya mendengar Bu Vivi itu ngomong saya mendengar bahasa Batak, Bu Vivi memang bicaranya bahasa Batak, tetapi Bu Vivi bisa nggak sadar bahwa dia ngomong bahasa Batak. Paham sampai sini ya? Tapi memang dia berkata-katanya bahasa Batak gitu. Makanya orang-orang lain bingung kan? Karena di sekelilingnya Bu Vivi itu adalah orang-orang Sunda misalnya. Ini Bu Vivi ngomong apa sih? Gitu kan? Gitu ya. Paham sampai sini ya? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ayat yang ke-8 itu mengulang ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ayat yang ke-8. Kemudian ayat yang ke-9 sampai ke-11, ini orang-orang Yahudi yang salah itu. Siapa mereka? Orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut orang Kreta dan orang Arab. Ya. Ayat yang ke-7, ayat 11 berkata-kata tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi ayat yang ke-11 ini berkata-kata. Itu makanya tadi yang saya bilang kan. Berkata-kata, tapi apa yang dikatakannya perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat yang ke-13, orang lain di luar daripada orang Yahudi yang saleh, di luar daripada orang percaya, di luar daripada para murid, mereka tidak paham ini. Sehingga mereka bilang apa? Ini mereka mabuk nih gitu ya kan, ngomongnya ngaco ya kan bahasanya, karena mereka nggak memahami bahasa itu, makanya dibilang mereka sedang mabuk anggur. Jadi saya tekankan di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-13, yaitu di ayat yang ke-11 tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Yang ke-13, orang yang tidak memahami itu mereka menyindir bahwa sedang mabuk. Ya, oke. Sekarang kita lihat di perjanjian baru di 1 Korintus. Tadi adalah peristiwa Pentakosta kan? Nah, sekarang setelah Pentakosta. Bapak lihat di sebelah kanan ada tulisannya setelah Pentakosta. Apa yang terjadi setelah Pentakosta? Tadi adalah pada saat Pentakosta. Bapak Ibu buka Alkitabnya 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 25 dan 39 sampai 40. Saya tidak bacakan, tetapi saya hanya ambil 3 ayat dari sini. Sambil saya baca ini, Bapak Ibu bisa sambil baca 1 Korintus ya. 1 Korintus 14 ayat pertama sampai 25, lanjut 39 sampai 40 supaya Bapak Ibu bisa memahami mengenai bahasa roh ini karena ini perkataan Paulus.
Bagaimana Paulus memandang mengenai bahasa roh, ya. Kemudian ayat 13 dulu ya. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Ayat yang ke-14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Bapak Ibu bisa paham di sini atau Bapak Ibu mau kita baca dari awal semuanya? Kita baca aja deh ya, supaya Bapak Ibu bisa bisa paham ya. Oke. 1 Korintus 14 ya, ayat pertama sampai 25 dan 39 sampai 40 ya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Lihat Bapak Ibu ya. Paulus bilang, siapa yang berbahasa roh, dia tidak bicara kepada manusia, tapi dia berbicara kepada Allah. Tetapi siapa yang bernubuat, jadi ini ada dua kan, ada berbahasa roh, ada bernubuat. Dan Paulus nanti sampaikan, Paulus bilang, lebih baik bernubuat. Kenapa lebih baik bernubuat? Karena bernubuat itu bicara kepada manusia. Berbahasa roh bicara kepada Tuhan. Ya, gitu ya. Ayat yang ketiga, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, ia menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, jadi Paulus bilang nih, ada bedanya. Siapa yang berbahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Dia tidak membangun orang lain, karena orang lain akan bingung. Ya kan? Malah justru bisa dibilang ini akan seperti menyesatkan gitu ya. Karena orang lain akan menganggap bahwa kita gila gitu dibilangnya, ya kan? Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Gitu. Nah, terus ayat kelima, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Lihat nih kan, di sini Paulus bilang nih. Jadi kalau dikasih pilihan, Paulus bilang lebih baik berbahasa roh, jangan lebih baik bernubuat, jangan berbahasa roh. Gitu kan, bilang begitu. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi kalau misalnya kita mau berbahasa roh dengan orang lain, pastikan ada orang yang menafsirkannya. Gitu maksudnya Paulus, gitu ya. Nah, kemudian, jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apa gunanya itu bagimu? Jadi Paulus bilang nih, Paulus datang kepada jemaat, kemudian Paulus berkata-kata dengan bahasa roh. Ya kan? Paulus sampai bilang nih, apa gunanya bagimu gitu loh, kalau aku berkata-kata bahasa roh? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuatan, atau pengajaran. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi, bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu, apakah yang dimainkan seruling dan kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak, macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Nih, Paulus bilang bahwa semua bahasa itu bunyinya semua ada artinya. Tetapi jika aku tidak mengerti arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu, kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi, bahasa roh itu adalah salah satu karunia roh. Nah, Paulus katakan, pakailah itu untuk membangun jemaat, gitu ya. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat?
Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ini ayat yang 15 ini maksudnya begini Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita di dalam satu kumpulan jemaat, kita nyanyi, kita nggak bisa bilang, aku menyanyi dengan rohku, padahal suaranya fals gitu ya kan. Ya kan, jemaat juga terganggu Bapak Ibu. Makanya dibilang, walaupun kita bernyanyi dengan roh, tetapi juga menyanyi dan memuji dengan akal budi. Artinya, ya kalau misal suaranya fals, ya jangan keras-keras lah gitu ya kan. Kayak saya nih, kayak saya selalu bilang gitu ya, saya suka bercanda gitu dengan teman-teman ya. Orang Batak itu cuma ada dua tipenya, pinter ngomong atau pinter nyanyi. Ya kan? Nah, kalau penyanyi Lea Simanjuntak bilang, dari 10 orang Batak yang dia temuin katanya, 8 pasti bisa nyanyi katanya gitu, duanya nggak bisa. Jadi bagaimana taunya? Kalau disuruh nyanyi bisa pecah suara katanya gitu. Nah itulah hebatnya, gak usah diajarin bisa langsung tahu pecah suara sendiri. Ada suara 2, suara 3 gitu ya. Kalau saya nggak bisa nyanyi udah pasti. Tapi istri saya sama anak-anak bisa nyanyi. Makanya saya bilang di keluarga saya tuh dua-duanya ada gitu ya. Dua-duanya ada yang pandai nyanyi, ada yang pandai bicara. Jadi kalau mereka nyanyi, ya sudah, saya nyanyinya pelan aja, ya kan? Atau kalau ada orang di sebelah saya bisa ngikutin suaranya. Tapi begitu dia diem, saya lari suaranya. Ya kan? Nah, kan saya pakai akal budi dong. Betul nggak? Bahwa saya nggak bisa dong bilang begini. Ya kan saya menyanyi dengan roh memuji Tuhan. Padahal dengan akal budi tahu bahwa suara saya fals gitu kan. Nggak bisa begitu ya. Nah, ayat yang ke-16. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi walaupun Paulus menyarankan itu bernubuat daripada berbahasa roh, tapi kalau mau berbahasa roh itu harus ada yang menafsirkannya. Tapi Paulus sendiri bilang apa? Bahwa dia juga berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, dibilangnya ayat 18 ya. Jadi bukan berarti Paulus enggak loh. Paulus dia tetap mempergunakan bahasa roh. Tetapi dalam pertemuan jemaat, lihat nih, Paulus bilang nih, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi Paulus sekali lagi bilang nih bahwa dia juga berkata-kata dalam bahasa roh, tapi dia nggak pakai itu di kumpulan jemaat. Dia pakai itu untuk dia sendiri. Ayat yang ke-20, karena dia bilang kan, bahasa roh membangun diri sendiri. Kalau kalau apa namanya? Bernubuat membangun jemaat. Ayat yang ke-20, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Bapak Ibu tahu artinya jadilah anak dalam kejahatan? Anak-anak dalam kejahatan itu dia nggak bermaksud untuk dia berbuat jahat. Tetapi saat dia melakukan itu, dia ada maksud baik gitu loh. Dan itu kalau ketahuan misalnya, dia akan ngaku gitu ya. Dan dia akan nggak akan mengulangi lagi. Ya, itu dibilangnya anak-anak dalam kejahatan. Tetapi kalau dewasa dalam pemikiran, dalam hukum Taurat ada tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, Tuhan akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku, kata Tuhan. Firman Tuhan. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda. Lihat ya. Karunia bahasa roh adalah tanda. Makanya saya bilang kan, ini adalah salah satu tanda, ya, tetapi tidak semua orang dapat, gitu ya. Bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi maksudnya begini, bahasa roh itu adalah tanda kalau orang yang tidak beriman itu akan melihat bahasa roh itu sebagai sesuatu karunia Tuhan. Tetapi kalau bernubuat dibilang adalah tanda untuk orang yang beriman. Kenapa? Karena saat orang bernubuat, orang yang beriman akan percaya. Tapi Ibu tahu artinya bernubuat ya. Misalnya saya mau berdoa, misalnya buat Pak Ian gitu ya. Saya bernubuat, Pak Ian, engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada, menjadi seorang berkat di pemerintahan. Nah itu saya sedang bernubuat namanya. Gitu ya. Makanya dibilang ini adalah tanda untuk orang beriman. Karena hanya orang beriman yang percaya nubuatan itu akan terjadi. Karena sesuatu yang positif. Itu ya. Oke, ayat yang ke-23. Jadi, kalau seluruh jemaat
berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Nah, ayat yang ke-23 ini begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bergereja di gereja yang berbahasa roh, kan pada saat penyembahan diangkat semua berbahasa roh gitu ya, satu gereja tuh. Kebetulan Bapak Ibu baru ajak saudara, baru ajak teman pertama kali ke gereja. Dan waktu dia melihat itu, percayalah ke saya, ya percaya juga kepada Tuhan, maksudnya dalam hal ini penjelasan ini gitu ya, percaya kepada saya bahwa dia akan bingung dan dia akan gak mau lagi datang. Kenapa begitu? Saya sudah mengalaminya. Saya ngajak 2 orang sepupu saya, begitu mendengar bahasa roh, mereka gak mau lagi datang. Jadi minggu depannya saya ajak lagi, gak mau. Ternyata saya salah gitu ya, bahwa ayat 23 ini itu mengajarkan, jadi kalau dalam satu kumpulan mereka berbahasa roh, jangan ajak orang yang gak mengerti. Karena kalau ajak orang yang gak mengerti, orang itu akan bilang bahwa kita gila semuanya. Makanya sama seperti Pentakosta kan, dianggapnya apa? Mabuk anggur, ngaco gitu loh, ya kan? Nah, jadi harusnya mereka tuh dibawa ke dalam komsel dulu. Ke dalam komsel, dididik dulu, diajarin dulu, sehingga mereka mengenal bahasa roh misalnya dari kumpulan komsel, memahami, ya kan? Sehingga pada saat dibawa ke kumpulan yang lebih besar, jemaat gitu, nah barulah dia bisa terima gitu. Makanya disinilah Paulus bilang, ya kan? Jadi bahasa roh itu dipakai untuk diri sendiri gitu ya. Jangan di kumpulan rame-rame pakai bahasa roh yang bikin orang akhirnya jadi batu sandungan. Gitu ya, ayat yang ke-24. Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Jadi kalau orang yang nggak paham tadi, yang dia belum mengerti tentang imannya, tentang Yesus, tetapi kalau para jemaat itu bernubuat, maka dia akan senang gitu, dia juga akan terbangun gitu ya. Nah, ayat yang ke-25, segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Nah, kita turun ke ayat yang terakhir, 39 dan 40. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi, Bapak Ibu dalam hal ini, ayat 39 mau bilang, Bapak Ibu sudah paham tentang orang berbahasa roh, saat orang berbahasa roh, Bapak Ibu jangan larang. Tetapi bagi Bapak Ibu yang bisa berbahasa roh, jangan jadi batu sandungan. Jangan berbahasa roh di hadapan orang-orang yang tidak paham. Karena akan jadi batu sandungan, gitu ya. Ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi Roh Kudus itu Bapak Ibu sopan dan teratur. Tidak ada Roh Kudus itu yang serampangan. Makanya caranya gini Bapak Ibu ya. Saya akan kita kupas dulu deh ya supaya nanti saya jelasin ya. Oke. Kita kupas dulu ya. Kita lihat. Jadi bahasa roh itu tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Bahasa roh itu 2, membangun diri sendiri. Bernubuat, membangun jemaat. Bahasa roh membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bahasa roh cara berdoa kepada Tuhan untuk hal-hal yang tidak terkatakan oleh manusia. Paulus lebih menyarankan untuk bernubuat daripada berbahasa roh dalam pertemuan jemaat. Bahasa roh adalah salah satu karunia roh. Bahasa roh bukan cara untuk meminta kepada Tuhan, tetapi memuji dan memuliakan Tuhan. Oke, Bapak Ibu ulangi lagi. 7 poin ini saya jelasin ya. Ini adalah slide saya yang terakhir. Jadi Bapak Ibu gini, saya dapatkan bahasa roh itu lama. Saya nggak paham tadinya. Saya bilang, Tuhan, saya rindu dong, mau dong dapat bahasa roh. Nggak bisa-bisa. Ya, saya nggak bisa-bisa, nggak dapat-dapat. Makanya, Bapak Ibu yang tidak dapat bahasa roh, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kan karunia roh itu banyak. Jadi Tuhan itu memberikan karunia-Nya itu kepada setiap orang itu berbeda-beda. Ya, ada yang dapat, ada yang nggak dapat, gitu ya kan? Nah, ada yang dapatnya karunia untuk mengajar, ya dia mengajar. Ada karunia yang berbahasa roh, ya dia berbahasa roh. Tapi jangan memaksakan bahwa kita sama dengan orang lain, nggak bisa gitu. Karena Tuhan tahu karakter kita, talenta kita apa, maka Tuhan akan memberikan karunia sesuai dengan karakter dan talenta kita itu, gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan sedih, jangan merasa seperti, kok saya nggak bisa ya. Tapi kalau Bapak Ibu rindu, Bapak Ibu minta. Jadi saya rindu dan saya minta, nggak dapat Bapak Ibu.
Suatu saat saya tuh ikut Dulos Camp namanya. Jadi Dulos Camp ini tiga hari. Dalam 3 hari itu kita dididik bagaimana kita menjadi seorang pelayan. Karena Dulos itu artinya pelayan kan. Nah, kita didik menjadi seorang pelayan. Nah, di hari pertama di camp itu kesalahan diri sendiri, kesalahan sendiri. Di hari kedua kesalahan sendiri, kesalahan kelompok. Jadi saya punya kelompok gitu ya. Artinya apa? Kalau ada salah satu anggota yang salah di kelompok itu, satu kelompok dihukum. Makanya seluruh anggota kelompok saling mengingatkan gitu ya. Jadi dalam pelayanan itu begitu ya. Kemudian di hari yang ketiga, salah satu orang salah semua. Jadi kalau ada satu orang terlambat yang nggak bawa peralatan sesuai dengan syaratnya gitu ya, nggak bawa atribut-atribut sesuai dengan syarat, semua dihukum. Nah, di hari itu ada yang dihukum, sehingga semua dihukum. Tiba-tiba nih kita punya komandan itu ngomong gitu ya, kita dimarahin loh semuanya, dimarahin, kemudian kita disuruh tiarap. Bayangin ya, ruang sempit disuruh tiarap. Jadi muka saya itu di kaki orang, di jempolnya orang, gitu ya. Terus apa namanya? Ya pokoknya begitulah karena disuruh tiarap, ya kan? Jadi udah kayak ikan aja gitu ya. Muka dengan kaki itu beradu. Nah, disitulah komandannya bilang begini, makan itu debu katanya gitu kan. Udah ngerasain kan itu debu gitu dia bilang. Bayangin Yesus jauh daripada itu. Kamu merasa terhina sekarang ini. Muka kamu itu ada di kaki orang gitu kan. Kamu cium itu kakinya orang gitu kan. Bau tidak gitu kan. Yesus jauh daripada itu dibilangnya begitu. Bahwa dia dihina, dia disalib gitu kan dibilangnya. Nah, pada disitulah kita semua nangis loh. Bisa dilawat Tuhan loh kita semua. Jadi dia bilang gini, sekarang Tuhan sedang melawat kita. Roh Kudus sedang melawat kita gitu kan. Wah, kita nangis semua loh. Dari yang nangisnya pelan, ada yang kenceng, saya juga nangis loh. Terus tiba-tiba komandan bilang begini, inilah saatnya kamu meminta apa yang kamu rindukan selama ini. Minta sekarang, minta. Karena Roh Kudus sedang melawat. Langsung saya minta kan. Tuhan, saya rindu dari dulu bisa berbahasa roh. Tahu Bapak Ibu yang terjadi apa? Mulut saya gini, nganga, nggak bisa saya katup, nggak bisa saya kontrol mulut saya, lidah saya bisa gerak sendiri. Ya kan? Dia bisa gerak sendiri, saya nggak bisa atur, saya nggak bisa kontrol. Terus saya mulai menikmati gitu ya, saya mulai diem, saya mulai nikmati. Suara dari lidah saya yang bergetar itu ada menunjukkan kata-kata irama gitu ya. Nah, kata-kata irama itulah yang akhirnya saya dapat gitu. Dan itulah yang saya dapat bahasa roh gitu ya. Nah, jadi bahasa roh di sini pada saat saya mengucapkan bahasa roh, kan tadi bilang sendirian ya. Jadi saya tuh suka pakai doa sendiri. Kalau saya lagi penat gitu ya, lagi banyak masalah, penat, pengen sendiri. Saya tuh sering kali berbahasa roh gitu ya. Saat saya berbahasa roh itu, Bapak Ibu, berbahasa roh itu bukan minta. Makanya poin yang ketujuh. Jadi berbahasa roh itu bukan begini loh. Bukannya Tuhan saya minta mobil dong, minta rumah, Tuhan saya mau ke Israel. Enggak gitu bahasa roh, ya kan ya. Jadi walaupun kita ngomong bahasa roh, tapi dalam akal budi kita, pikiran saya tuh, isinya tuh memuji Tuhan loh. Ini beneran gitu ya, memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi isinya tuh, Tuhan kok hebat ya Tuhan ya, aku bersyukur, aku dekat denganmu, aku bersyukur, aku mendapatkan kekuatan, kalau aku dekat denganmu Tuhan, aku intim, maka kekuatanlah yang dapat gitu. Nah, jadi itulah yang saya dapetin gitu ya. Nah, sekarang lihat tadi ya, ayat yang ke-40 tadi Bapak Ibu, bahasa roh itu kan, Roh Kudus itu kan bilang sopan dan tertib dan teratur. Jadi Bapak Ibu bisa menguji, ya kan? Kalau Bapak Ibu itu intim, Bapak Ibu sudah punya Roh Kudus, kan? Tadi syarat Roh Kudus itu 2 minggu lalu sudah terangkan kan? Bapak Ibu harus baptisan air. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak baptisan air, memang dia dapat karunia, ya itu memang Tuhan yang mau kasih gitu kan ya. Tetapi orang-orang yang sudah punya Roh Kudus, dia bisa membedakan. Jadi Bapak Ibu gini ya, ini bukan joking ya Bapak Ibu ya, jadi jangan diketawain ya. Saya minta maaf dulu nih, jangan ketawa, walaupun ini lucu gitu ya. Saya kalau di kumpulan jemaat itu, karena saya pernah bergereja yang berbahasa roh, itu ada orang yang saya kenal, yang dekat sama saya, orangnya sudah tua, berbahasa rohnya tuh aneh gitu loh, ya kan ya. Jadi saya selalu bilang begini, ini bukan bahasa roh gitu, tapi orang ini kepengin gitu. Jadi ngomongnya tuh goblok gitu loh. Jadi dia ngomong gini, goblok gitu ya kan. Kan saya terganggu kan. Terus saat saya lagi lagi menikmati hadirat Tuhan tiba-tiba begitu kan. Makanya ayat 40 itu tuh ngajarin kita.
Kalau Bapak Ibu mau menguji bahwa orang itu berbahasa roh atau bukan, pakailah 1 Korintus 14 ayat yang ke-40, karena Roh Kudus itu sopan dan teratur, sopan dan tertib. Bapak Ibu bilang begini, Roh Kudus, kalau itu bukan suara Roh Kudus, suruh orang itu berhenti. Nanti orang itu berhenti. Gitu ya. Itu saya suka praktekin. Jadi kalau saya terganggu dengan orang-orang yang dia mengklaim bahwa itu bahasa roh, tapi saya dengarnya bukan gitu ya, karena kalau bahasa roh itu kita tuh dengarnya tuh akan enak gitu ya. Saya bilang Roh Kudus, kalau itu bukan dari Roh Kudus, orang itu diam. Orang itu diam loh. Nggak ngomong lagi gitu ya kan. Ya, karena itulah Roh Kudus itu tertib Bapak Ibu gitu ya. Dan Bapak Ibu lihat ya, bahwa kalau Bapak Ibu minta belum dapat, jangan putus asa. Minta kerinduan, tapi Tuhan tahu motivasi Bapak Ibu. Kalau motivasi Bapak Ibu itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, belum tentu Tuhan mau kasih. Makanya motivasi ini harus dilihat. Jadi kembali lagi, hati itu hanya Tuhan yang tahu. Kita bisa drama di depan orang, kita bisa kamuflase, bisa manipulasi, tetapi Tuhan tahu hati kita. Makanya hati-hati dengan hati, ya. Maksudnya begini, kalau Bapak Ibu selalu bilang begini kan ya, saya memang orangnya begini, ya kan? Kalau ngomong apa adanya, begini, gitu ya kan? Sehingga seolah-olah meminta orang untuk memaklumi bahwa dia orangnya begitu, gitu ya. Tapi lihat ya, firman Tuhan bilang kan, apa yang keluar dari mulutmu itu adalah hatimu, ya kan? Jadi sebenarnya Tuhan juga sedang kasih tahu kalau hatimu itu memang orang yang gampang marah, gitu, ya kan? Makanya Tuhan bilang nih bahwa manusia itu harus berubah. Tuhan itu tidak pernah berubah. Jadi kalau kita bilang bahwa saya ini dari dulu memang begini, memang saya begini gitu kan ya, saya susah tuh berubah. Ya berarti Bapak Ibu seolah-olah menyamakan dengan Tuhan. Makanya itu Tuhan bilang kan bahwa kita ini berubah menuju kesempurnaan Kristus. Kita tidak akan pernah sampai di kesempurnaan Kristus, tapi kita menuju aja ke sana. Karena tidak ada yang pernah bisa sampai ke kesempurnaan Kristus. Gitu ya. Tapi kita menuju ke sana, makanya harus berubah. Hati-hati dengan hati. Karena apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hatimu. Gitu ya, hati-hati ya. Hati-hati dengan hati. Jadi tidak semua orang dapat bahasa roh, ya kan? Saat baptisan Roh Kudus, ada orang dengan tanda berbahasa roh, ada yang tidak. Jadi jangan sampai yang tidak dikatakan, oh kamu tidak dapat baptisan Roh Kudus. Enggak juga, enggak seperti itu, gitu ya. Jadi inilah penjelasan dari bahasa roh. Kalau ada pertanyaan, silakan. Jadi ini slide-nya udah slide yang terakhir, ya. Saya matikan dulu slide-nya, kita ke Slido ya. Jadi karena Pak Ian sedang berhalangan, jadi saya self-service untuk membacakan pertanyaannya. Baik. Ada 2 orang bertanya, apakah bahasa roh bisa diulang-ulang bentuk pengucapannya? Karena ada yang selalu memakai gaya bahasa roh yang sama sampai hafal gaya bahasa rohnya dan bisa ucapkan. Ya, ini tadi yang saya bilang ya. Kalau saya nggak bilang begini, bahwa bahasa roh itu tidak diulang-ulang gitu ya. Bapak Ibu akan bisa melihat memang kayak nyanyi aja juga akan diulang-ulang Bapak Ibu. Betul ya? Kita nyanyi aja tuh ada yang diulang. Berarti memang akan ada kata yang diulang. Tetapi bukan berarti kata itu yang diulang-ulang. Jadi ada beda nih ya. Kayak tadi saya bilang kan, sebelah saya ada yang mengklaim itu bahasa roh, tapi kita bisa menguji kan. Jadi Bapak Ibu dalam hal ini adalah begini. Memang ada orang-orang, contohnya begini ya, syarat untuk jadi pengerja, pendoa misalnya, harus bisa berbahasa roh katanya gitu. Dia kepengen banget untuk jadi pendoa, tetapi dia belum dapat bahasa roh. Apa yang terjadi? Dia hafalin nama dia, ya kan? Nah ini akan kelihatan Bapak Ibu gitu ya, kayak tadi saya bilang ya, Bapak ini udah tua dan dia itu pendoa. Karena dia nggak dapet, dia hafalin, keluarlah begitu. Bapak Ibu dengernya aja nggak enak. Coba Bapak Ibu denger ya, saya ngomong nih ya. Bapak Ibu dengar nih, ini seperti begini nih, orang Bapak itu, koflok gitu, coba diulang-ulang. Ya kan? Kalau saya dengarnya kok ngomongnya goblok, nggak bisa gitu ya. Saya mau ketawa kan, yang nggak bisa ketawa, tapi kan saya uji kan. Nah, saya uji pakai 1 Korintus 14 ayat yang ke-40. Saya bilang, Roh Kudus, saya terganggu Roh Kudus dengan orang ini. Kalau dia ini bukan dari Roh Kudus, orang itu diam. Tapi Bapak Ibu begini ya, kalau Bapak Ibu pakai 1 Korintus 14 ayat yang ke-40 itu, jangan diomong-ngomongin ke orang ya. Ingat Bapak Ibu ya, jangan diomongin ke orang. Itu buat Bapak Ibu sendiri.
Artinya Bapak Ibu sendiri menguji dia dan tahu sendiri dan buat Bapak Ibu sendiri. Karena itu artinya Bapak Ibu punya kepekaan lebih daripada orang, jangan dipakai untuk menghakimi atau merusak orang gitu ya. Jadi sehingga Bapak Ibu tahu aja sendiri, oh iya itu bukan bahasa roh beneran gitu. Kayak gitu ya. Jadi penjelasannya itu bahwa bisa ada yang diulang, tetapi bukan yang diulang-ulang gitu ya. Apakah Roh Kudus bisa meninggalkan kita? Bisa. Ya, caranya bagaimana? Kalau Bapak Ibu ada suara di itu Roh Kudus, tapi Bapak Ibu abaikan, suara itu bisa nggak datang lagi. Dan kalau itu Bapak Ibu Roh Kudus sudah pergi, Bapak Ibu bisa minta lagi untuk Roh Kudus datang, Bapak Ibu minta ampun gitu ya. Tetapi belum tentu cepat atau caranya itu tidak seinstan seperti yang Bapak Ibu mau. Makanya kalau Bapak Ibu sudah hidup di dalam kekudusan Tuhan, jaga kekudusan itu. Makanya sering saya bilang ya, baik di Komsel, baik di Bible Study ini, saya bilang begini. Sebagai pemimpin rohani, saya berjuang. Saya berjuang ya. Berjuangnya apa? Berjuang hidup benar, berjuang hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena godaan itu banyak. Jadi, agar saya itu kuat, saya berjuang. Karena apa? Saya ini tudung rohani. Jadi kalau tudung itu bocor, kalau hidup saya itu tidak saya jaga, maka seperti tudung yang bocor, jadi serangan itu akan kena ke orang-orang di bawah saya gitu loh. Makanya kalau saya menggembalakan satu Komsel, saya bilang bahwa kalau saya hidup benar, saya jaga kekudusan itu, maka kalau ada serangan, maka serangan itu akan ke saya dulu. Gitu ya, bukan ke orang lain gitu ya. Jadi itulah gunanya saya berjuang gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan karunia Roh Kudus, jaga kekudusan itu karena Roh Kudus bisa pergi ya. Nah, apalagi dibilang tunggu sebentar ya, ini tadi terupdate jadi hilang. Apakah karena saya kurang suci? Saya sudah berdoa untuk dapat karunia bahasa roh dan berusaha selalu di jalan Tuhan, tapi kenapa sampai sekarang? Ya, ini wewenangnya atau hak prerogatifnya Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap Bapak Ibu kurang suci, karena saya tadi udah jelaskan kan, bahwa saya aja dapatkannya lama. Saya berjuang menjaga gitu ya, itu aja saya dapatnya lama, tapi akhirnya saya dapat. Tapi sekali lagi, Tuhan tahu isi hati. Ya, Bapak Ibu motivasinya untuk apa minta itu, gitu ya. Oke, sampai waktu saya dulu kerja, Bapak Ibu, untuk saya mengatasi godaan itu, saya bisnis trip istri saya ajak. Kenapa? Karena orang-orang partner saya gitu kan, saya orang kredit, partner saya orang sales itu entertain saya, tapi mereka tuh tawarin saya perempuan. Makanya untuk saya menolak dia, saya bawa istri. Jadi waktu saya dijemput di bandara, dia udah lihat bahwa saya bawa istri, ya dia udah nggak bisa nawarin. Jadi saya sudah blocking gitu ya. Kemudian selesai hari kerja, jam 5, mereka ajak saya untuk pergi, untuk mereka entertain, saya bilang nggak bisa, saya mau balik ke hotel. Karena saya ada istri, saya bilang. Gitu ya, nah itulah caranya saya gitu ya. Oke. Ada dua orang bertanya, orang yang dikaruniakan bahasa roh itu dapat dikendalikan oleh orang tersebut. Kapan akan berbahasa roh? Kapan akan berhenti berkata-kata dengan bahasa roh atau bagaimana? Iya, betul. Jadi, kita yang udah diberikan karunia itu, kita bisa mengatur sendiri, kita bisa bahasa kita bisa berbahasa roh. Tapi, biasanya kalau udah berbahasa roh, nggak bisa berhenti. Apalagi kalau enak banget gitu ya. Nanti Bapak Ibu harus ngerasain deh. Susah kalau saya bilang, durian tuh enak, sementara Bapak Ibu belum pernah ngerasain durian. Susah kan? Saya ngejelasinnya. Gitu ya, tapi percayalah bahwa betul-betul terbangun diri kita ya saat kita berbahasa roh. Apakah Roh Kudus? Oh, tadi udah ya. Oke, saya udah ya. Apa nubuat sama saja seperti firasat? Beda. Ya, kalau firasat bisa salah, nubuat itu sesuatu yang kita imani bisa akan terjadi, ya. Saya mau bertanya, apakah bahasa roh itu dikaruniai dengan gaya yang sama atau berbeda? Ya, karena gini kan, kalau dibilang karunia dari Tuhan, ini bisa berbeda-beda. Ada orang kalau nanti dengar gitu ya, bahasa rohnya itu bisa beda dengernya, ya, belum tentu sama, oke? Bunyi nafiri sangkakala itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu pernah tahu gini, kalau sekarang itu disebutnya shofar. Pernah dengar shofar nggak? Kalau shofar susah, bunyi trompet deh, kira-kira deh. Ya, tet, 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 gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ikut RMA waktu orang Israel keluar dari Mesir, itu perintah kepada mereka itu, Musa itu masih pakai mulut. Ayo siap-siap, jalan. Nanti yang dia bilang, jalan, 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 gitu ya. Mereka teriak-teriak gitu kan. Nah,
Setelah beberapa bulan, mereka sudah bertambah banyak orangnya, sehingga Tuhan bilang kepada Musa, nggak berapa bulan lah, setelah berapa tahun gitu ya, sehingga Tuhan bilang kepada Musa, sudah nggak bisa lagi pakai omongan Musa. Jadi kamu sekarang harus pakai sangkakala, gitu Tuhan bilang. Ya, sangkakalanya itu terbuat dari tanduk hewan. Nah, kalau sekarang tanduk itu dipakainya disebutnya shofar. Jadi kalau para pendoa-pendoa itu, mereka kalau berdoa suka niup shofar. Itu bentuknya tanduk, Bapak Ibu ada teknik cara niupnya. Kalau nggak tahu tekniknya, maka itu kalau ditiup cuma gitu, cuma gitu-gitu Bapak Ibu ya, tiupnya tuh. Nah, jadi, oh dia ada yang tanya, gimana ikut RMA? Bapak Ibu harus ikut Komsel, ya, harus ikut Komsel. Atau nggak Ibu, Bapak Andreas hubungi adminnya ICI ya, adminnya ICI untuk minta panduan bagaimana bisa ikut RMA. Jadi Tuhan itu sudah kasih tahu kepada Musa pakai sangkakala. Sehingga sejak itu pakai sangkakala perintahnya. Jadi kalau mau jalan bunyinya satu kali misalnya tet gitu ya. Misalnya suruh beresin kemah tet tet gitu misalnya. Sehingga perintah itu semua pakai sangkakala. Nah, itulah yang dipakai oleh Tuhan nantinya pada saat Tuhan datang yang kedua kali. Jadi bunyi itu akan merinding gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu dengar ini dipakai oleh pada saat penguburan orang Amerika. Jadi tentara Amerika tuh kalau kubur tuh pakai pakai trompet kan atau pakai trompetnya Scotland tuh ya dengan seragamnya ya kan. Itu kan kalau kita dengar merinding kan. Nah, itu Bapak Ibu ya, bunyi sangkakala atau nafiri itu seperti itu. Loh Pak, apakah boleh tolong direkomendasikan aplikasi Alkitab yang bisa tulis-tulis? Ya, Bapak Ibu begini. Kalau Bapak Ibu pakai Android, cari di Play Store, cari Alkitab, nanti gambarnya warna hijau. Jadi bawahnya bentuk buku yang terbuka begini, ya, buku yang terbuka, di atasnya salib, backgroundnya warna hijau, ya, pakai itu. Nah, saya pakai itu, saya bisa tandain, bisa highlight, bisa kasih note, gitu ya, dan itu enak sekali buat saya, sangat membantu ya. Apakah orang percaya harus ditandai dengan bisa berbahasa roh? Tadi saya udah bilang kan, bahwa itu tidak selalu, ya, tidak selalu bahwa baptisan Roh Kudus itu ditandai dengan berbahasa roh, enggak. Jadi kalau misalnya enggak dapat bahasa roh, Bapak Ibu jangan kecewa, bukan berarti Bapak Ibu tidak dilawat oleh Roh Kudus ya. Saya pernah mengikuti sebuah persekutuan di mana pemimpin persekutuan berbicara dan bernubuat dalam bahasa roh. Apakah setiap bahasa roh memang bisa diartikan jelas? Tadi Paulus bilang, kalau berbahasa roh harus ada yang mengartikannya, gitu ya, dan minta untuk bisa mengartikannya. Jadi, kalau misalnya seorang berbahasa roh dan dia mengartikannya, ya mendingan dia ngomong pakai bahasa Indonesia aja gitu ya. Tapi kalau misalnya yang saya pernah dengar di satu persekutuan, ada satu ibadah, ada ibu-ibu berbahasa roh dan ada ibu-ibu yang satu, padahal mereka duduk ke jauh-jauhan, dia yang menerjemahkan gitu. Bisa begitu dan suaranya itu apa namanya ya, melengking gitu ya, sehingga membuat jemaat itu diam gitu untuk mendengar. Bagaimana cara mengetahui karunia roh yang dimiliki? Oke, Tuhan bisa kasih kepada Bapak Ibu adalah sesuatu yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bukan dipakai untuk berbuat jahat. Jadi misalnya begini, Bapak Ibu seperti tahu kan, murah banget gitu ya, yang akhirnya di penjara tuh ya, yang murah banget itu ya kan. Jadi kalau Bapak Ibu nggak tahu murah banget, berarti Bapak Ibu orang yang sangat rohani, hanya membaca Alkitab aja gitu ya. Nonton TV nggak pernah, baca yang lain nggak pernah, makanya Bapak Ibu tidak paham tuh ya, murah banget itu ya. Makanya Bapak Ibu perlu ya selain Alkitab, perlu untuk baca yang lain supaya bisa paham. Jadi kalau karunia yang Bapak Ibu punya, misalnya mengajar, kayak saya nih, mengajar, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Gitu ya. Nah, itu tandanya itu karunia roh. Bapak Ibu bisa, apa namanya, menasihati orang, dan orang itu berubah. Berarti Ibu dapat karunia menasihati, gitu loh. Ya kan? Untuk bisa membawa orang berubah. Karunia bersaksi, karunia mengajar, gitu. Nah, itu nanti akan kita bahas. Setelah bahasa roh, ada nanti karunia-karunia roh ya. Makanya saya bilang ini nyambung nih tahun ini ya. Gitu caranya ya, untuk bisa mengetahui. Tapi yang udah pasti adalah orang yang dapat karunia roh harus sudah baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus harus sudah baptisan air gitu ya. Tetapi ada orang-orang tertentu yang Tuhan kasih dia tanpa baptisan air, tapi hanya orang tertentu ya. Saya ingin bertanya, saya pernah ikut ibadah Natal. Nah, ada yang bilangnya berbahasa roh, tapi itu dia sampai terguling-guling. Apakah itu berbahasa roh? Bukan. Berguling-guling itu manifestasi Bapak Ibu. Ya, manifestasi berbeda dengan berbahasa roh. Ada orang yang manifestasinya lompat-lompat, ada orang yang manifestasinya ketawa. Bapak Ibu pernah lihat orang di ibadah ketawa nggak pernah berhenti.
karena dia kena holy laughter. Ya, holy laughter. Jadi dia tuh ketawa terus gitu ya, nggak berhenti-berhenti gitu ya. Jadi itu beda ya. Oke, bagaimana mensikapi dengan bahasa roh di perbedaan denominasi tanpa harus menghakimi? Tadi sudah dibilang tuh di ayat yang ke-39, jangan melarang. Jadi biarin aja. Coba kalau Bapak Ibu berada di satu kumpulan yang mereka berbahasa roh, Bapak Ibu bisa menguji, ya kan? Apalagi kalau terganggu. Karena kalau misalnya itu betul memang itu dari Tuhan, ya Bapak Ibu coba untuk gak usah dipusingin gitu ya. Karena 1 Korintus 14 ayat 39 itu mengatakan kita nggak boleh ngelarang-larang, ya. Oke, apakah bahasa roh ada yang palsu? Udah jelas. Tadi saya bilang kan, ovlok-ovlok itu kan palsu, ya kan? Kadang ada orang tuh yang ngafalin, ada yang laba-laba, ya kan? Maunya untung-untung kan? Untung-untung, laba-laba, profit gitu, ya kan? Ya, oke. Itu palsu udah pasti ya. Apakah boleh cari Alkitab yang dipakai? Oh, tadi saya udah bilang ya, Bapak Ibu cari di Play Store. Karena gini kan, sebenarnya perangkat saya itu semuanya, saya bukan mau nyombong nih ya, bukan. Tapi maksudnya gini, perangkat saya itu semuanya adalah iOS. iOS itu iPhone, jadi komputer saya Mac gitu ya. Kemudian, nah khusus buat Alkitab, saya beli Android. Ya, jadi kalau saya baptisan, pengarahan, nah biasanya ini yang saya bawa gitu ya. Jadi cari di Play Store, cari Alkitab, bentuknya buku seperti begini, buku yang terbuka, di atasnya ada salib, background-nya hijau, gitu ya. Jadi itulah Alkitab yang saya pakai. Nanti kalau Bapak Ibu mau bertanya cara pakainya gimana, saya kasih tahu. Dan begini juga, ada pemimpin Komsel yang penasaran sama saya, bagaimana Pak Simon tahu bahasa Ibrani sama bahasa Yunani? Saya bilang saya belajar, karena saya sekolah ya kan. Tapi ada Alkitabnya. Nah, saya kasih tahu dia Alkitabnya, dan dia bilang, saya nggak paham Pak cara makainya. Ya memang nggak paham, nanti saya ajarin, saya bilang. Dan saya ajarin. Dan dia bilang, sangat membantu dia untuk dia menyiapkan khotbah. Dia bilang, karena bahasa itu dia cek dulu ke bahasa aslinya, gitu ya. Jadi misalnya kayak RMA, ada orang-orang yang bertanya, Pak, itu batu yang jatuh dari langit, itu meteor bukan, gitu ya. Nah, saya untuk mengartikan itu, saya buka bahasa Ibraninya, karena Tuhan tuh mengirim batu untuk menghancurkan orang-orang Amori, gitu kan. Nah, jadi saya cek tuh, batu dalam bahasa Ibraninya betul harafiah batu. Kalau nggak salah batunya apa, semer apa ya, gitu saya lupa deh ya. Nah, kemudian begitu langit dibuka, ternyata itu bukan langit, ternyata sorga, gitu. Jadi artinya batu yang dikirim dari sorga, artinya ini bukan fenomena alam, karena kalau meteor itu fenomena alam. Jadi dengan saya membaca bahasa aslinya, saya akhirnya jadi bisa paham, oh itu batu yang dikirim dari sorga, artinya ini kejadian bukan kejadian fenomena alam, tapi memang keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, keperkasaan Tuhan gitu, karena Tuhan membuatnya itu menjadi berbeda gitu ya. Oke. Adakah konsekuensi dari berbahasa roh yang palsu? Ya ada, orang itu ya kosong aja, ya kan? Ya dia bisa mengklaim bahwa saya hebat nih, ya kan? Tapi buat dia palsu. Sama seperti itu kan, yang murah banget gitu kan? Dia mengklaim dirinya kaya, ya kan? Sekarang ini kan orang udah mulai terbalik, makanya Bapak Ibu gini ya, gak usah pamer-pamer kekayaan ya di sosial media. Kenapa? Gak usah pamer-pamer kecantikan, ya kan? Karena saya bilang orang yang pamer itu palsu semuanya, gitu ya, palsu. Jangan pamer kemesraan, ya yang wajar-wajar aja gitu ya. Apalagi tulisannya semua bahasa-bahasanya itu palsu Bapak Ibu ya. Jadi kalau palsu itu konsekuensinya apa? Suatu saat orang akan tahu bahwa itu palsu dan akan malu sendiri. Kalau sudah tahu palsu dan malu sendiri, apa yang terjadi? Orang nggak percaya lagi dengan kita, ya kan? Coba lihat orang yang sekarang ini di sosial media yang ngaku kaya-kaya, sekarang udah mulai mereka menarik diri. Kenapa? Kementerian Keuangan bilang bahwa orang yang pamer kekayaan, kami senang karena Ditjen Pajak langsung menyelidiki. Jadi Bapak Ibu setiap bukan setiap ya, maksud gini, orang-orang Ditjen Pajak itu beredar Bapak Ibu di sosial media. Makanya yang wajar-wajar aja lah gitu ya. Nggak usah yang aneh-aneh gitu ya. Nggak usah kasih lihat bahwa kulit kita mulus gitu, nggak ada untungnya. Ya kan? So what kalau mulus, kalau saya enggak gitu ya kan? Itu filter kok gitu. Kulit aslinya nggak semulus itu kok gitu ya. Angle-nya segala macam ya bolehlah kalau itu untuk cari duit ya kan. Tapi usahakanlah jangan ada yang palsu ya. Jangan ada dusta di antara kita gitu ya kira-kira ya. Oke. Saya punya kakak rohani yang kalau berbicara bahasa roh seperti orang yang berbicara. Jadi bahasa roh itu kalau berbicara apakah seperti orang yang berbicara? Bahasa roh hanya dipakai untuk berdoa Bapak Ibu. Bukan untuk ngomong.
Bukan seperti begini, misalnya saya ngomong ya, ada siapa di sini, coba saya cek dulu. Di misalnya nih, ada Pak Hengki misalnya ya. Pak Hengki, tiba-tiba saudara pakai bahasa roh, ya nggak begitu ya kan. Nanti Pak Hengki kan bingung, ini maksudnya apa sih? Nggak gitu ya. Jadi berbahasa roh itu dipakainya untuk berdoa. Oke, dipakainya untuk berdoa. Oh iya, sebelum saya akhiri ini nanti, Bapak Ibu begini. 2 minggu lalu saya bilang sama semua yang hadir, ada beberapa orang yang sudah live duluan. Saya kasih tahu begini ya, Bapak Ibu jangan pernah meninggalkan ibadah, Bible study atau apapun itu sebelum Bapak Ibu terima doa berkat. Karena doa berkat itu adalah tudung perlindungan yang sempurna setelah Bapak Ibu mengikuti Bible study atau ibadah. Jadi jangan ikutin orang-orang kalau ibadah misalnya ya, takut nggak kedapatan makan siang, keluar duluan gitu ya. Nggak penting makan siang Bapak Ibu, yang penting mendapatkan kesempurnaan di dalam Tuhan. Jadi tunggu sampai selesai, sampai Bapak Ibu terima berkat. Apalagi kalau cuma di Zoom gitu ya. Sampai terima doa berkat, karena doa berkat itulah yang menudungi secara sempurna karena peperangan kita setelah kita keluar daripada itu. Maksudnya setelah kita kembali ke aktivitas kita. Jadi kalau kita mendapat tudung yang sempurna, maka Tuhan melindungi kita. Ya, jadi jangan anggap remeh soal doa berkat, karena doa berkat itu dibicarakan di bilangan di firman Tuhan. Karena Tuhan sendiri bilang, "Hai para imam, ucapkan doa berkat ini kepada jemaat, karena itu adalah menjadi perlindungan Tuhan bagi para jemaat." Gitu ya, Bapak Ibu ya. Karena saya lihat di sini ada 132 orang, jangan tinggalkan dulu sampai nanti terima doa berkat. Oke. Bagaimana untuk menguji? Tadi udah ya, mengenai bahasa roh ya. Bilang minta sama Roh Kudus, kalau ini bukan dari Roh Kudus, suruh dia diem. Nah, nanti dia akan diam kalau itu bukan dari Roh Kudus. Apa saja contoh sikap yang mendukung Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari? Ya jelas begini, Roh Kudus sama kita itu urusan kita pribadi. Gitu ya. Jadi, misalnya begini Bapak Ibu ya. Kalau saya tuh ada orang konseling sama saya gitu ya. Saya bilang begini, misalnya dia konseling mengenai istrinya misalnya gitu ya. Kemudian saya bilang, boleh nggak kasih saya waktu minta nama istri, nama anak-anak untuk saya doakan. Jadi biasanya saya doakan dulu gitu ya. Nanti Tuhan bisa kasih tahu istrinya itu seperti apa sebenarnya. Jadi waktu saya mengkonseling orang, saya bilang, istrinya Bapak itu begini-begini ya, begini-begini bukan. Nanti kalau dia mengiyakan, berarti apa yang saya dapatkan itu sudah benar. Nah, itulah salah satu menguji, itu bahasa roh apa, menguji karunia dari Tuhan gitu ya. Atau artinya kita di dalam Roh Kudus gitu, ya kan? Jadi kalau apa yang Roh Kudus sudah sampaikan kepada saya dan saya tidak percaya itu, bahkan saya jadikan olok-olok misalnya, itu dengan mendukakan. Ya. Kenapa Alkitab katakan begini? Saya jelasin ya. Kenapa dosa yang lain, dosa apapun itu diampuni oleh Tuhan. Tetapi dosa kepada Roh Kudus tidak diampuni. Yaitu apa? Yang mendukakan Roh Kudus. Kenapa begitu? Karena begini kan. Waktu kan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus kan. Artinya tidak ada yang bisa ke sorga tanpa Yesus. Makanya syarat untuk ke sorga percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya kalau kita tidak percaya Yesus atau kita mendukakan Yesus, makanya orang-orang yang menganiaya Yesus itu masih bisa diampuni karena Yesus masih hidup kan waktu itu kan. Dan sampai sekarang juga masih bisa kan. Untuk sampai kepada Bapa kita percaya kepada Yesus. Tapi untuk kita datang kepada Yesus hanya melalui Roh Kudus. Nggak ada jalan lain. Jadi kalau kita mendukakan Roh Kudus, artinya apa? Tidak ada jalan lain untuk kita bisa sampai kepada Yesus, apalagi sampai kepada Bapa. Makanya mendukakan Roh Kudus itu tidak bisa diampuni. Jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari mendukakan Roh Kudus itu apa? Adalah tidak percaya karyanya. Ya kan? Jadi kalau ada misalnya orang bisa menyembuhkan, dibilang, "Alah, cuma kebetulan aja sembuh," ya kan, misalnya gitu. Itu mendukakan Roh Kudus, karena memang orang itu berdoa, misalnya dengan kekuatan Roh Kudus lah yang menjamah, yang menyembuhkan, tapi kita mengolok-olok gitu. Itu contohnya ya, mendukakan Roh Kudus gitu ya. Terus kemudian ada orang berdoa gitu, ya kan, jangan sampai kita bilang, "Alah, lu dikit-dikit doa, udah kayak Tuhan aja lu," gitu ya, udah kayak orang suci aja gitu. Nah, itu mendukakan Roh Kudus gitu, ya jangan sampai seperti begitu. Oke. Saya ada kepekaan mengetahui bahasa roh, bahkan kadang kala menafsirkan bahasa roh apakah itu genuine, Pak. Perlu diuji. Ya, cara ujinya begini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya mentor rohani, artinya kalau mentor rohani kan
lebih tinggi rohaninya daripada Bapak Ibu gitu ya. Nah, bisa berkonsultasi sama dia untuk dia yang menguji. Karena saya juga suka ditanya sama jemaat, saya bilang kasih saya waktu untuk saya berdoa gitu ya. Dan nanti hasil doanya kita bisa diskusi apakah itu benar atau enggak. Nah, saya sama istri itu diberikan karunia yang berbeda tapi kita saling melengkapi gitu ya. Contohnya begini, saya bisa merasa, istri saya bisa melihat. Jadi kalau misalnya pelayanan okultisme gitu, misalnya istri saya bisa langsung lihat tuh, Pak di sini ada tuh, di situ ada gitu ya. Tapi kalau saya cuma bisa ngerasa, saya bisa ngerasanya di rumah ini ada, tapi saya nggak bisa tahu di mana gitu, ya kan? Nah, cuma nggak bisa dibalik ya, nggak bisa dibalik dengan tiba-tiba tanya, Bu Susan, tolong liatin dong rumah saya ada nggak gitu ya, nggak bisa begitu ya, karena istri saya bukan dukun ya kan. Jadi harus ada cara-caranya, konseling, bikin janji, ya kan? Kemudian kita doakan dulu, nah, nanti Tuhan akan kasih tahu sebelum kita berangkat gitu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu coba gitu ya untuk menguji. Tapi kalau misalnya nggak punya mentor, bisa juga menguji diri sendiri dengan cara begini. Waktu berbahasa roh, orang berbahasa roh dan Bapak Ibu bisa menafsirkan, kan lihat kejadian itu terjadi nggak gitu ya. Kalau misalnya terjadi, kejadian itu ya berarti jadi genuine yang punya Bapak Ibu. Cuma nggak usah diomongin ke orang. Gue kemarin saya ya menafsirkan bahasa roh ini, nggak usah gitu ya. Karena kalau itu nggak terjadi, Bapak Ibu bisa bisa salah dianggapnya nabi palsu. Jadi itu buat diri sendiri aja gitu ya. Oke. Salah satu apa nih PS nih? Salah satu pastor kali ya. Salah satu pastor yang terkenal yaitu Pastor DT bernubuat Februari ini Indonesia akan pecah menjadi 3. Ternyata itu nubuat itu tidak terjadi. Sekarang begini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu harus belajar. Bapak Ibu belajar dari Alkitab bahwa nabi-nabi yang bernubuat, mereka tidak bernubuat seenaknya. Mereka tidak pernah bernubuat itu atau mereka mendapatkan sesuatu nubuatan untuk mereka pamerkan, nggak ada. Ini Bapak Ibu harus jadi contoh kalau Bapak Ibu punya karunia ini ya. Saat bernubuat itu, kalau di zaman dulu, itu hanya dikasih kepada para nabi. Tujuannya apa? Tuhan bilang para nabi itu harus ngomongnya langsung kepada raja. Kenapa kepada raja? Karena raja pemegang otoritas tertinggi untuk mengambil action. Karena nubuatan itu harus disertai action. Jadi kalau disertai action, kalau dilaporkan kepada raja, maka raja bisa langsung mengambil action. Paham sampai sini ya? Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, saya bukan mau mendiskreditkan hamba Tuhan, tapi lihat begini. Kalau orang yang rendah hati dipakai Tuhan, dia dapat nubuatan, dia akan keep. Karena itu sesuatu yang nggak gampang. Jadi kalau Bapak Ibu bilang begini, enaknya kayak Pak Simonnya bisa begini, nggak enak Bapak Ibu. Saya bilang nggak enak, percayalah sama saya lah, nggak enak. Apalagi kalau misalnya gini, Simon, tolong kamu sampaikan kepada si ini misalnya, sampaikan firmanku begini gitu ya. Itu kalau orang lihatnya kayaknya keren gitu ya, nggak keren Bapak Ibu, nggak enak gitu loh. Saya itu bergumul. Gimana caranya saya nyampein ke dia? Gimana kalau saya ditolak? Gimana kalau saya diremehin gitu, ya kan? Kalau saya sih nggak apa-apa, saya bisa kebal muka gitu ya. Tebal muka aja, ya pulang dari rumahnya ya sudah, cuek aja. Tapi bayangin kalau Tuhan dihina gimana? Ya kan? Itu yang saya nggak terima gitu loh. Makanya nggak mudah gitu loh. Ya kan ya? Jadi itu benar-benar saya gumulin seminggu, 2 minggu, sebulan. Kalau Tuhan belum gerakin, saya nggak akan mau ngomong. Gitu ya. Sampai akhirnya Tuhan gerakin, dan biasanya sesuatu yang nggak diatur. Jadi tiba-tiba ketemu, kayak ada orang nyenggol saya gitu. Udah ngomong sekarang gitu ya kan. Nanti saya bilang, aduh ngomongnya dari mana gitu ya. Nah, nanti bisa Tuhan tuh gerakin orang itu yang ngomong duluan gitu loh. Ya kan ya. Jadi nggak gampang Bapak Ibu. Cuma saya belajar untuk saya taat gitu ya. Saat saya disuruh bilang tegur, saya tegur. Ya kan, masalah kamu terima nggak urusan kamu gitu. Pokoknya saya bilang sama Tuhan, saya sudah lakukan bagian saya Tuhan, gitu ya. Jadi inilah yang harus dipelajari bahwa bernubuat itu tidak sebegini kan. Kalau apalagi kalau dia bilang nih Indonesia akan pecah, harusnya kan ada action dong, betul nggak? Nggak ada pernah Tuhan kasih nubuatan tanpa action tuh nggak ada, nggak mungkin. Tuhan nggak sejahat itu. Makanya kalau orang ini betul-betul dapat nubuatan bahwa Indonesia akan pecah, harusnya disampaikannya ke Jokowi supaya Jokowi ngambil action. Ya kan? Bagaimana caranya supaya jangan pecah? Tapi kalau enggak, ya berarti bukanlah. Ya saya bilang gitu ya. Kenapa? Tuhan tidak pernah kasih nubuatan untuk sesuatu yang nggak ada action gitu. Nggak ada kan? Lihat Nabi Nuh kan, dapat action. Nuh dapat action apa? Suruh sampein. Mereka nggak mau ya sudah bikin apa? Bikin batra. Selamatin yang mau, yang paham. Yang nggak biarin aja. Ya kan? Selalu ada action gitu. Oke? Termasuk Elia
Waktu Tuhan kasih tahu 3,5 tahun nggak ada hujan, ya kan? Ada action gitu ya. Kapan karunia berbahasa roh itu akan berakhir? Nggak ada akhirnya. Ya, bahkan dibilang bahwa ada akhirnya ya. Pada saat kita mati ya berakhir, ya kan? Oke. Saya pernah mendengar istilah pneumatologi. Oke, pneumatologi itu adalah Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang Roh Kudus itu pneumatologi. Saya baru bisa berbahasa roh, tapi saya belum berani praktekkan langsung karena takut salah. Bapak Ibu jangan pernah takut salah, karena ini kan untuk diri kita pribadi. Bapak Ibu coba pertajam dengan cara pakai bahasa roh itu saat sendirian berdoa. Gitu ya. Jadi hanya bahasa roh dalam hati, jangan. Ya, itu juga nggak berdosa, tapi artinya Bapak Ibu yang bertanya ini yang nggak dipertajam. Gitu ya, paham ya? Jadi pakai dong sendirian, pagi-pagi saat sendirian keluar dari mulut karena namanya berbahasa. Kalau dalam hati ya bukan berbahasa artinya, ya. Bagaimana menjelaskan perihal bahasa roh dengan baik agar mudah dipahami kepada orang non-Kristen? Jangan, ya. Orang Kristen aja nggak susah memahami, apalagi non-Kristen. Jangan dijelasin, ya. Dengan orang Kristen pun yang beda denominasi juga jangan dijelasin, gitu ya. Kecuali mereka sendiri yang bertanya. Dan kita juga jangan sok tahu untuk pamer kepada mereka juga jangan, ya. Paulus sudah bilang. Oke, dari Wola, saya sangat berterima kasih kalau Bapak Ibu sebutkan nama ya. Jadi seolah-olah tuh kita kayaknya dekat gitu ya. Jika kita pergi ke gereja ikut kebaktian dan belajar Alkitab, tapi tidak bisa bahasa roh, apakah itu suatu keharusan bisa berbahasa roh? Tuhan sayang anak-anaknya tanpa harus bisa bahasa roh kan? Iya betul. Tadi saya sudah sampaikan kan? Ya Bapak atau Ibu Wola, kayaknya sih Ibu ya kalau Wola ya. Bapak, tidak semua orang dapat bahasa roh. Bukan berarti kalau dia tidak berbahasa roh terus Tuhan nggak sayang gitu, enggak. Ya kan, kadang karunia orang itu berbeda-beda ya. Jadi anak saya yang besar, tipe orangnya belajarnya begini, Bapak Ibu. Kalau dia bosen, dia taruh, dia ambil alat musik. Dia ambil pianika, dia main piano gitu ya. Nanti dia belajar lagi. Kalau anak saya yang kecil, dia ambil buku 5 menit, dia taruh, dia lari, dia lompat, ya kan. Dia apa gitu, nanti dia balik lagi, dia baca lagi, ya kan. Istri saya tuh pernah konsultasi sama saya gini, Pak itu gimana sih adek? Kenapa mah? Kok belajarnya begitu katanya? Ya biarin aja, memang digayainnya begitu kali. Terus saya bilang kan, gini aja, cek aja, nilainya bagus nggak? Bagus, ya sudah, berarti memang model belajarnya dia begitu. Jangan dipaksa. Bukan berarti karena anak saya yang besar belajarnya tekun, gini ya, serius, terus anak saya yang kecil belajarnya nggak, 5 menit dia lompat, dia lari, ya kan? Terus saya nggak jadi sayang gitu kan? Nggak gitu kan? Karena tiap orang Tuhan berikan karunia yang berbeda-beda. Tiap orang Tuhan berikan talenta yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda gitu loh. Itu ya, Ibu Wola ya. Jadi jangan pernah merasa itu ya. Oke. Kita naik lagi ke atas, nih ada lagi. Jadi ada pertanyaan gini, kenapa Alkitabnya di Android Pak? Di iOS tidak ada apps itu ya Pak? Nah, saya bilang gini, aplikasi yang dibangun di iOS itu mahal, gitu ya, karena aplikasinya mahal. Kemudian waktu dia mau ditaruh di App Store, itu kan harus pakai developer kan, developernya itu harus license. Nggak semua developer bisa masuk ke dalam App Store. Jadi karena dia license, makanya membangun aplikasi di iOS itu mahal. Oleh sebab itu orang menghindari untuk menaruh aplikasi di iOS, gitu ya. Taruh aplikasi di Android itu murah karena aplikasinya murah, masuk ke Play Store-nya itu juga nggak bayar, developernya pun nggak perlu license, gitu. Makanya banyak aplikasi bagus adanya di Android. Jadi khusus buat Alkitab ini karena saya tahu Alkitab di Android-nya bagus, makanya saya beli khusus device Android, gitu ya. Karena saya install aplikasi Alkitab di iOS, nggak enak pakainya gitu loh. Nggak enak gitu ya, karena keterbatasan bahasa aplikasinya yang membedakan. Gitu ya, untuk yang bertanya Bapak Ibu ya kenapa di Android ya, gitu. Karena saya juga sebenarnya penyuka perangkat iOS, tetapi khusus buat Alkitab ini enggak. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan main asal install aplikasi dari Android, dari Play Store, karena ada banyak aplikasi-aplikasi malware di sana. Jadi aplikasi malware itu apa? Dia bisa mengintai HP Bapak Ibu, bisa mengambil data, gitu ya. Jadi harus dilihat rekomendasinya bintangnya berapa gitu-gitu ya, itu harus dibaca dulu sebelum install. Apalagi kalau teman yang kasih tahu, ada aplikasi bagus nih gitu-gitu ya, dicek dulu ya bahwa dia sejak tahun berapa, developernya siapa gitu ya. Jadi hati-hati. Oke, nggak ada lagi yang bertanya sampai sini. Oh ada lagi, oke.
Oke, yes, masih setengah 11. Apakah iblis bisa memanipulasi bahasa roh? Sangat bisa. Saya selalu bilang begini ya, iblis itu bisa melakukan apa saja, sama seperti kayak Tuhan lakukan, hanya dia tidak bisa memberikan keselamatan. Udah cuma itu. Iblis bisa lakukan yang lain ya, makanya hati-hati sama iblis. Waktu murid-murid dicurahkan Roh Kudus, mereka berbahasa dalam bahasa bangsa-bangsa. Mau tanya, bahasa roh mesti bisa dimengerti orang lain atau bagaimana? Paulus tadi bilang, Pak William, nih Pak William yang bilang ya. Pak William baca lagi 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 25 dan 39 sampai 40 ya. Bahwa kalau kita berbahasa roh kata Paulus, pastikan orang lain memahami. Jadi harus ada yang menerjemahkan. Kalau tidak, nanti jadi batu sandungan. Kalau orang tidak memahami, kata Rasul Paulus, lebih baik bernubuat. Jangan berbahasa roh. Dan Paulus bilang, berbahasa roh itu untuk membangun diri sendiri. Bukan untuk membangun jemaat, tapi bernubuat itu untuk membangun jemaat. Habis ini paham ya? Jadi artinya berbahasa roh itu pakai untuk diri sendiri, waktu berdoa sendiri pakailah bahasa roh. Karena kita berdoa dengan Tuhan, dengan roh kita. Itu ya. Oke, demikian Bible Study untuk bahasa roh di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.